Baik, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini, selain kita akan mereview nanti NFP yang sudah berjalan tadi, yaitu berita fundamental yang cukup ditunggu oleh trader seluruh dunia, khususnya di hari Jumat minggu pertama yang selalu muncul yang namanya NFP. Karena itu kita tadi live bareng bersama teman-teman kelas Wijaya Trading, di mana dalam live tadi sebelum news dirilis, yaitu 30 menit sebelum news dirilis, kita sudah memberikan garis besarnya, pergerakannya seperti apa, kira-kira potensinya mau kemana. Tadi sudah saya sampaikan, karena tadi tidak bisa saya rekod secara maksimum, maka kita lakukan review biar nanti teman-teman juga bisa melihat bagaimana ketika kita melakukan entry pada saat news dirilis, khususnya di NFP ya, karena tadi tidak bisa kita rekod secara maksimum. Karena itu mudah-mudahan ini buat teman-teman yang tadi tidak bisa hadir bisa memberikan pemahaman kira-kira apa yang kita lakukan sebelum news dirilis, kemudian bagaimana sesudah rilis news, apa yang akan terjadi, kemudian apa yang akan terbentuk sebelumnya dan sesudahnya. Kita akan nanti bahas satu persatu, termasuk di dalamnya bagaimana ketika terjadi pergerakan yang luar biasa sangat cepat ketika news tadi dirilis. Saya sudah rekod tadi videonya bagaimana ketika saya entry di sana dengan cepat, karena membutuhkan kecepatan dan ya tentu perhitungan yang matang, khususnya di news yang besar. Karena kalau tidak pernah mengalami seperti itu, kita tidak punya pengalaman di situ, maka sangat berbahaya untuk kita lakukan entry sebelum news. Sebelum kita tampilkan bagaimana video detik-detik news dirilis jam 19.30 waktu Indonesia Barat tadi, ya saya akan mereview sebentar bagaimana tadi kita menganalisa, bagaimana tadi kita memberikan perkiraan ya, apakah potensinya mau naik atau turun. Tadi sudah saya sampaikan semuanya ke teman-teman, termasuk bagaimana membaca pergerakan demi pergerakan jelang news dirilis. Ya, saya mulai dari pergerakan di candlestick tadi. Sebelum tadi news dirilis, ya, pergerakan di awal kelihatan sekali tadi bergeraknya pelan-pelan ke bawah atau tekanan ke bawah cukup besar. Ya, ini ditandai di sini tadi. Ini tadi sebelum jam 19.30, artinya sebelum rilis berita. Jam 7 tadi sudah mulai ada tekanan ke bawah, ada pergerakan naik memang di atas sekitar mungkin segini tadi ya. Awalnya kira-kira segini. Pergerakan naiknya sekitar ini. Jadi kalau kita ukur, ya ini adalah tadi warna hijau. Jadi sebelum turun, sebelum pada akhirnya turun ngeflash sebentar, tadi di awal waktu jam 19.00 itu sempat naik dulu di awal jadi hijau. Sehingga saya berikan petunjuk buat teman-teman tadi yang di grup tadi, yang di live tadi, saya sudah sampaikan semuanya. Mungkin teman-teman yang nonton di video ini nanti bisa berikan komentarnya ketika ada sedikit banyak yang tidak benar sesuai dengan yang tadi di live kan. Dari penyampaian saya tadi, ketika ini tadi berwarna hijau, saya sampaikan hati-hati ketika jelang rilis, kemudian candlenya pergerakannya hijau, tetapi secara umum tekanan ke bawah kuat. Selalu walaupun ada berita, tetapi yang kita baca tidak hanya di kalender ekonomi, ya kita akan compare, kita akan bandingkan dengan pergerakan candlestick yang sedang dan sebelum terbentuk. Ya tadi sebelum ini dirilis, aktual ini belum keluar, sudah saya berikan gambaran buat teman-teman caranya bagaimana. Ya tadi kita lihat data yang ada di previous ini adalah 1,2.
minus 1,2, kemudian forecast-nya adalah minus 0,5%. Sehingga dari minus 1, sekian ke 0, sekian karena ada tanda minusnya, maka ini lebih kuat atau menguat. Jadi karena ini ada tanda minus, dari min 1,3 ke min 0,5, ini artinya ada penguatan. Apa yang menguat? Tentu US dollar di sana. Ya, sehingga kita simpan dulu data ini, data awal ini kita simpan. Artinya yang pertama, penghasilan rata-rata per jam itu akan mengalami kenaikan, sehingga akan memperkuat posisi US dollar. Kemudian berikutnya bandingkan yang kedua, yaitu data perubahan tenaga kerja non pertanian. Ini data awal dari 4791, kemudian forecast-nya adalah 1530. Dari 4791 ke 1530, artinya ada penurunan. Artinya ketika ada penurunan berarti berpotensi melemahkan US dollar. Yang pertama tadi memperkuat, yang kedua melemahkan. Berikutnya satu lagi, kita lihat yang unemployment rate atau data pengangguran ini ya, tingkat pengangguran. Jadi kalau unemployment rate ini kalau datanya lebih kecil maka akan memperkuat posisi US dollar. Nah, dari data previous kita bandingkan dengan data forecast dari 11,1 menjadi 10,5, artinya ada penurunan ya, berarti berpotensi untuk menguat lagi karena semakin kecil data pengangguran maka akan semakin memperkuat mata uang itu. Artinya yang pertama tadi memperkuat, memperlemah dan memperkuat. Dari tiga data ini kita bisa tarik kesimpulan sementara adalah US dollar mau menguat, tetapi ada satu yang melemahkan. Ini tetap kita perhitungkan nanti ya, sambil nanti kita bandingkan dengan teknikal yang ada atau dari pergerakan market yang sedang running. Ketika US dollar menguat, maka pasangan adalah melemah ya. Kalau US dollar menguat berarti pasangannya melemah. Kalau pasangannya misalkan euro USD menguat berarti euronya melemah, artinya berpotensi sell. Sebaliknya ketika USD berpotensi menguat, USD berpotensi melemah, maka euro menguat, berarti potensinya buy. Artinya apa dari data ini? Sementara kita simpulkan cenderung menguat US dollarnya, tetapi akan ngeflash ke atas atau akan ada pergerakan pelemahan sebentar. Yang terpenting adalah kita kombinasikan dengan teknikal yang ada. Kita lihat data sebelum atau candle yang terbentuk sebelum news dirilis, yaitu masih bergerak di jam 7 tadi, masih naik sedikit. Kita lihat sebelumnya, candle sebelumnya ini candle warna merah dan merah tebal. Merah dan tebal. Artinya apa? Ya, tentu ini mengindikasikan seller yang kuat tanpa ada perlawanan, tanpa ada penolakan di sana. Sekali lagi, tanpa ada penolakan, ini mengindikasikan seller kuat. Kemudian perhatikan di candle-candle terbentuk sebelumnya, dari perjalanan candle yang terbentuk, perhatikan dari mulai sini hijau kemudian merah, memang kecil-kecil, tetapi dilihat di sana tangganya menuju ke bawah, artinya makin lama makin turun. Kemudian ada lagi walaupun ditutup warna hijau tetapi tetap di dalam bar down atau barisan turun. Perhatikan, kemudian itu turun lagi kuat. Setelah turun kuat, ini ada rejeksi, dia ditolak ke atas, artinya ada penolakan, ada kekuatan sell. Sebelum ditolak ke atas, ini ada sellnya, ya ditunjukkan lagi kekuatannya. Tadi karena sellnya kuat, walaupun ditolak, ya penolakannya tidak seberapa, kekuatan dominasi masih dikuasai oleh seller. Artinya ada pergerakan sell yang kuat, tetapi ada penolakan buy. Berarti kalau kita lihat ada kekuatan sisa-sisa sell yang masih ada, kemudian karena ada penolakan ditolak oleh buyer sampai akhirnya ditutup dengan buyer mendominasi. Kalau ketemu dengan dua candle seperti ini, apa yang kita kerjakan? Tentu ini tidak ada sinyal. Kalau ini mau naik belum kuat, kalau mau turun ini masih ada penolakan hijau. Maka kita tunggu di candle berikutnya seperti apa.
candle berikutnya ternyata sempat turun kemudian ditutup dengan candle warna hijau. Perhatikan, walaupun ada penolakan, ada buyer yang mencoba untuk kembali ke tren besar atau kembali naik, tetapi pergerakannya dibatasi sampai di hanya sampai di ekornya ini. Jadi tidak bisa naik. Artinya apa? Kekuatan sell masih kuat di sana. Buyer masih belum cukup kuat untuk kembali bangkit. Ya, terbukti ditutup di area ini. Nah, di area ini. Kemudian perhatikan lagi, ketika ini mau mencoba naik lagi, ditolak oleh seller. Akhirnya kembali ditutup dengan seller. Makin bingung lagi. Kekuatan sell belum terlalu kuat, buyer sudah dikembalikan lagi posisi sell lagi. Maka kita tunggu lagi sinyal berikutnya seperti apa. Ini tidak ada pola candle di sana. Maka kita tunggu lagi. Ya, ternyata berikutnya ada buyer mencoba kembali untuk bangkit lagi. Lagi-lagi di ujung ini ditahan di sana. Akhirnya ditutup di ujung yang persis dengan ekor sebelumnya. Artinya masih belum kuat untuk melawan koreksi sell. Ya, kemudian dilihat ini berikutnya, karena belum kuat juga bayarnya, belum ada sinyal-sinyal konfirmasi yang membantu memperkuat dari candle yang ini. Akhirnya apa? Ini perhatikan, dia kembali ke bawah lagi. Ada penolakan sedikit tapi tidak terlalu berpengaruh. Kembali lagi, ada penolakan lagi, ditutup dengan warna hijau. Ini pun masih tangganya masih ke bawah. Artinya tren yang saat ini masih turun. Kemudian perhatikan makin lama makin merah, ya. Dari perjalanan sebelum news, ya, kita bisa mengenali lebih dini ini pergerakan adalah trendingnya turun. Ya, kemudian setelah kita melihat arah trennya, ya, tren yang saat ini adalah tren turun, termasuk di candle sebelumnya terbentuk volume yang tebal tanpa ada perlawanan, maka ini sesuai atau cocok dengan kalender ekonomi yang kita baca tadi, yaitu berpotensi kuat turunnya. Yang pertama didahului dengan candle yang makin lama makin ke bawah, kemudian kalender ekonomi yang mengindikasikan bakal turun. Ya, selanjutnya perhatikan, ya, setelah tadi awal-awal jam 7 sebelum news, ya, karena newsnya jam 19.30, jam 7 malam, tadi di awal-awal masih bergerak naik. Tetapi ketika sudah mulai mendekati rilis news jam 19.30, 19.15 tadi sudah mulai penolakan sell, jadi sudah mulai merah di sana. Ya, sehingga kesimpulan saya sementara yang tadi saya sampaikan berdasarkan teknikal dan fundamental, arahnya berpotensi ke bawah atau sell. Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam live trading kita dan teman-teman semua sudah memahami. Tetapi ketika belum pengalaman di sana, belum pernah mengalami atau trading ketika menghadapi news, termasuk news besar, maka saya sarankan tadi dengan menggunakan pending order di atas buy stop dan sell stop. Ya, tetapi saya sendiri menggunakan transaksi langsung karena saya sering menggunakan transaksi langsung untuk memanfaatkan pergerakan yang ada di news, termasuk salah satunya sebelum news kita masuk di sana. Dengan dasar apa? Dengan dasar tren line-nya dia menuju ke bawah, kemudian kalender ekonomi analisa awalnya adalah turun. Karena itu saya tadi beranikan untuk entry sell di sana. Ya, saya entry sell atau masuk sell ketika sekitaran ini tadi bergerak cepat. Saya ngambil posisi sell kalau tidak salah tadi. Nanti ada videonya, mungkin bisa ditonton teman-teman. Kemudian ketika bergerak dengan cepat, saya memanfaatkan peluang itu, kemudian segera keluar dari market karena pergerakan sangat fluktuatif, sehingga saya cari titik aman dulu, cari titik tenangnya biar marketnya betul-betul stabil. Karena begitu tadi sell, ya, sangat cepat sekali, saya tetap menggunakan keamanan dengan pending order di atasnya tadi. Saya kasih pending order, buy stop tetap di atasnya, kemudian yang sellnya saya langsung entry sell di sana. Ini adalah order pertama di hari Jumat pagi, ya, tentu sebelum rilis NFP. Saya masuk di sekitar jam 10 pagi, jadi lebih awal, biar nanti teman-teman juga tahu
ketika marketnya masih pagi dan jam-jam Eropa dan Amerika masuk seperti apa bedanya biar tahu. Ini saya masuk pertama dengan alasan yang pertama, ada sell yang kuat di sebelah kiri, ada candle kuat di sana. Kemudian candle sebelumnya dia juga tren lainnya turun, artinya garis trennya menuju ke bawah, yang ini menandakan bahwa market akan turun lebih kuat lagi. Terbukti ketika naik sebentar dia ditolak ke bawah langsung kuat sekali sampai bahkan di ujung di sini. Kemudian ternyata di akhir-akhir mau tutup candle ada penolakan, ada rejeksi dari buyer, ya ditutup dengan ada rejeksi segini. Ini sebenarnya artinya memang ada buyer, kemudian sell-nya jauh lebih kuat. Kemudian karena ini sell-nya sudah panjang, walaupun ada buyer, ya saya berprinsip pasti akan turun lagi paling tidak di area apa namanya ini, support. Ya karena itu tadi sempat turun di bawah, kemudian ditolak oleh buyer naik lagi. Sehingga ada profit yang tidak terlalu banyak. Ya saya tidak sempat ambil di sana karena tidak ada take profit juga. Akhirnya berbalik ke atas. Perhatikan di candle selanjutnya nanti. Ya, ini masih di jam 11 siang ya. Ternyata di jam 11 bukan jam 10 ya teman-teman. Jam 11.08 di sebelah kiri atas ini ada waktunya. Kemudian tanggalnya ini silakan dilihat di bawah, ini ada 7 Agustus artinya hari Jumat. Nah, ini tadi sebelumnya juga sempat turun, tetapi saya tidak sempat ngambil karena memang belum memenuhi target profit saya, sehingga saya biarkan. Ya, teman-teman selagi menunggu floating, jangan lupa untuk terus memperhatikan gerakan demi gerakannya, ya sehingga nanti kita juga bisa mengevaluasi ketika marketnya berbalik. Ketika market berbalik, apa yang harus kita kerjakan, antisipasi apa yang harus kita siapkan nanti. Termasuk misalkan nanti berbaliknya kuat, apa yang kita kerjakan nanti. Mengingat lot kita juga besar, pertahanan kita tidak terlalu besar. Karena itu tetap di dalam monitoring. Ketika maksimal nanti tidak bersahabat, tentu ada kebijakan, tentu ada keputusan yang harus kita ambil, apapun resikonya itu. Seperti ini, kalau kita amati dan kita perhatikan, penolakan ke atas memang kuat sekali. Jadi ada dorongan ke bawah 3 kali, yang ke atas malah 4 kali. Artinya jauh lebih besar dorongan ke atas daripada ke bawah. Dari mana bisa melihat? Ya tentu dari hasilnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya volume merah ini semakin kecil, kemudian rejeksi atau shadow-nya makin panjang. Artinya penolakan ke atas jauh lebih kuat daripada ke bawah. Apakah seperti ini harus cut loss? Ya semuanya juga tergantung bagaimana kita menyikapi masing-masing transaksi kita. Tentu tiap trader mempunyai gaya dan metode yang bermacam-macam. Ada yang batas toleransinya 50 pip, 100 pip, 200, 500, bahkan 1000. Semuanya juga tergantung kebutuhan masing-masing trader, di mana dia sering lakukan. Termasuk di dalamnya ketahanan yang dia punya. Ya, karena itu kalau kita hanya mengandalkan sinyal dan sinyal dari orang, tanpa kita memahami yang namanya konsepnya, percuma saja nanti. Ketika nanti berbalik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin ketika kita entry sell, kemudian marketnya begini, ini sudah panik duluan. Mungkin nanti kalau sudah habis, ngambil posisi buy dengan dilakukan averaging misalkan seperti itu. Ya bukan salah, tidak ada salah, tetapi semuanya kan tentu punya pertimbangan masing-masing. Kita lihat perkembangan di candle berikutnya ya.
Ya, ini jam 11 lebih 11 menit. Kalau kita perhatikan masih terkunci di area itu, belum ada perubahan yang berarti. Ada tekanan ke atas makin kuat ternyata. Jadi betul-betul tekanan makin kuat. Saya mencoba untuk menambahkan sell lagi dengan lot yang lebih kecil karena saya sadar ketahanan saya, margin saya semakin berkurang. Harapan saya tetap trennya masih kuat ke bawah, walaupun ada penolakan ke atas yang cukup panjang. Perhatikan di candle-candle berikutnya nanti, kita akan lihat seperti apa endingnya. Apa yang harus kita kerjakan nanti ketika betul-betul marketnya berbalik. Ini luar biasa tekanan. Harusnya seperti memang kita harus peka melihat dinamika market yang terjadi. Ketika betul-betul sudah ada tekanan yang luar biasa, maka harus kita segera evaluasi. Bagi saya ini memang tekanan ke atas besar, tetapi belum mampu mengalahkan sell yang panjang. Artinya masih didominasi oleh seller. Ya, bergerak jadi warna hijau pun saya belum bisa memutuskan ini bakalan naik kecuali lebih dari 75% dari keseluruhan dari kekuatan merah. Kalau di bawah itu bagaimana? Ya, kita harus menunggu dulu sampai ada titik stabil, artinya harus ketemu kecenderungannya kemana. Kalau misalkan cenderungnya lebih ke bawah, maka kita tetap bertahan dulu dengan menerapkan berbagai macam simulasi. Artinya harus mempersiapkan manajemen risiko di sana. Ya, kita lihat sekarang waktunya sudah berjalan hampir separuh perjalanan di H1. Sekarang jam menunjukkan 11 siang lebih 23 menit. Perkembangan candle masih terkunci di bawah harga pembukaan, walaupun tekanan dari bawah terlihat di sana panjang sekali ya, tetapi saya yakin ini masih berpotensi dua-duanya, mengingat waktunya masih panjang, masih lebih dari 30 menit. 30 menit bisa berlaku dua-duanya, bisa naik panjang, sebaliknya masih bisa turun dengan kuat lagi. Karena itu saya tetap bertahan sambil terus mengamati pergerakan, kemudian kita lakukan selalu evaluasi lagi. Ya, tidak kalah penting tetap memperhatikan ketahanan modal kita. Ini minusnya, marginnya 800, kemudian free marginnya 990-an, total minusnya adalah 389. Bagi saya ini masih di batas kewajaran. Ya, saya belum melakukan tindakan recovery atau cut loss. Saya masih monitor menunggu perkembangan selanjutnya. Ini perhatikan jam 11.30 siang. Perhatikan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan tindakan ketika marketnya sudah betul-betul bergerak berlawanan yang cukup panjang. Nih minusnya 623, kemudian kondisinya semakin ke atas, makin berat, maka akan tetap selagi kita masih mampu, kita masih pertahankan, tetapi nanti ketika betul-betul sudah tidak bersahabat, nanti akan saya lakukan penanganan yang sangat cepat dan tentu akan berdampak dan beresiko. Namun demikian itulah resiko trading. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan hanya berdoa, tetapi harus selalu melakukan usaha dan evaluasi. Kondisi masih saya pertahankan sambil melihat perkembangan yang terjadi di market. Ya, dari tekanan kelihatan kuat sekali. Ya, tetapi masih. Nah, ini saya lakukan close order teman-teman. Jadi saya close dulu yang paling bawah. Yang di bawah yang 0,75 tadi saya close dulu 400 minus di sana. Kemudian saya tambah lagi. Saya akan ambil posisi lagi untuk nanti menambah kekuatan seller ketika nanti dia turun. Nah, ini saya tambah lagi di atasnya, tambah sell 0,75. Kenapa berani dengan lot sekian? Ya tentu ini
pengalaman dan teknik yang kita gunakan dan kita sering lakukan seperti itu, apa yang nanti terjadi ketika berbalik arah, tentu kita juga punya kebijakan sendiri, kita juga punya pengalaman tersendiri, termasuk menangani kondisi yang ekstrim sekalipun nanti. Walaupun modal berkurang $400, tetapi bagi saya akan jauh lebih kuat ketika saya eksekusi dulu yang paling berat, ya karena tadi 0,75 cukup berat, berada di paling jauh, karena itu saya amankan dulu. Kemudian kekuatan tidak terlalu berat, artinya daya tarik minus tidak terlalu berat, maka saya tambah lagi dengan menambah sel di atasnya yang pertama ini, dengan harapan tentu nanti turun sebentar, ya minimal bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ya sekarang jam 11.33, ya kondisi masih minus 300 lebih, ya kita tunggu nanti di candle-candle berikutnya seperti apa nanti. Sekali lagi, ketika buyer kuat yang belum bisa melebihi dari 75% dari kekuatan keseluruhan dari seller, maka bagi saya ini masih saya anggap belum akan berganti tren atau belum akan berganti arah yang lebih kuat, sehingga saya masih tetap bertahan di posisi ini, ya di posisi minus 300 sekian. Kalau kita lihat secara logika memang ini berbahaya, tapi sekali lagi semua teknik dan sistem trading masing-masing trader berbeda-beda, cara membaca, cara kita mengukur toleransi tentu punya pengalaman sendiri-sendiri. Tidak bisa dijudge, oh ini berbahaya, ini sangat ini namanya spekulasi. Ya silahkan. Yang penting kita sudah terbiasa, dan ini hari-hari kita lakukan bersama keluarga grup Wijaya Trading. Semua yang kita lakukan entry kita upload di grup. Kemudian bagaimana perkembangannya kita upload, kemudian nanti exitnya atau keluarnya atau solusinya seperti apa, kita nanti juga share ke grup, sehingga teman-teman juga bisa menilai dan membaca dari sana bagaimana cara mengatasi ketika market berbalik, bagaimana ketika ekstrim lotnya besar kemudian tiba-tiba berbaliknya cepat sekali, ketahanan tipis, apa yang dilakukan. Inilah bagian dari pembelajaran itu. Kita lihat di perkembangan berikutnya. Baik, selanjutnya kita lihat jam 4.51 menit, hampir jam 5, jadi hampir ganti candle jam 5. Kita lihat perkembangan candle yang sedang berjalan sekarang. Tadi dari proses awal sudah sempat naik, kemudian turun lagi, sempat naik, tetapi saya tetap perhatikan naiknya pas berada di ujung ekor yang atas. Walaupun ditutup tebel, ini adalah candle Marubozu. Sekali lagi masih berkeyakinan kalau saya tidak melebihi dari 75% atau belum mengalahkan kekuatan keseluruhan dari seller, maka akan tetap berpotensi untuk kembali ke bawah lagi atau kembali ke turun lagi. Dan ini keyakinan seperti ini tidak bisa kita baca, tetapi dengan pengalaman tentunya. Ya pengalaman panjanglah yang mendewasakan dan mematangkan teknik dan sistem kita. Ya mungkin banyak orang seperti ini dianggap sebagai trading yang membahayakan. Ya memang membahayakan. Ya asal kita tahu resikonya kan tidak masalah. Kemudian yang kedua, bisa bertahan dan exit dari kondisi seperti itu dengan baik pada endingnya. Ada hal-hal yang nanti dalam kondisi darurat harus kita lakukan. Ya, itu namanya simulasi ke depannya. Ya, kita perhatikan ketika dia berada di ujung ini, setelahnya dia tidak bisa naik. Artinya kalau kita ukur kekuatan merah dan hijau ini belum mencapai lebih dari 75%, apalagi mengalahkan yang merah. Maka saya tunggu lagi satu candle ini lebih tinggi lagi. Ternyata di candle setelah hijau ini bukan naik tapi malah turun. Nah, semakin malah turun, maka semakin memperkuat keyakinan saya bahwa ini bakalan turun lagi. Kemudian dibuktikan ketika turun memang dia tidak mampu sampai menyentuh titik bukaan hijau. Ya, minimal dia ditutup dengan volume tebal warna merah. Ini sudah memberikan angin segar bagi saya. Artinya kekuatan sell masih kuat di sana. Kalau kita lihat trend line, ya kita tarik garis trend line dari atas ke bawah, ini masih condong ke bawah. Ya, walaupun tadi hijaunya kuat ke atas,
ya, perlawanan kuat sekali. Saya masih meyakini trendline masih turun ke bawah. Ya, terbukti di candle yang sedang running tadi sempat naik sebentar, kemudian turun lagi. Ini sudah mau ganti candle, ingat jam 4.54, ini sangat kecil kemungkinan warna merah panjang begini habis menjadi warna hijau yang tebal. Ini kecil kemungkinan dari pengalaman panjang yang kita lakukan. Ya, kurang 5 menit, 6 menit ini adalah titik-titik stabil di mana kondisi-kondisi yang terakhir tercetak atau tercatat, maka di sekitaran itu nanti akan ditutup. Ya, kita lihat di jam-jam berikutnya. Selanjutnya kita lihat jam 5.45. Nah, tadi jam 4.50 sekian, 54, 56. Kemudian dan sekarang 1 jam dari yang perjalanan tadi, di mana jam 4 tadi ditutup dengan warna merah lagi. Semakin menambah keyakinan bahwa seller memang betul-betul akan lebih kuat lagi. Target saya sekali lagi hanya separuh dari ekor yang panjang ini. Artinya sekitar separuhnya saja, tidak usah muluk-muluk. Target saya sekitaran itu. Karena apa? Saya tadi sudah close order minus 400. Minimal saya harus bisa recovery. Nah, inilah bedanya trader yang betul-betul punya mindset yang dagang dengan trader yang bermindset gambler atau penjudi. Kalau betul-betul trader yang bermindset sebagai pedagang, maka selalu melakukan analisa logika, ya, dengan pendekatan tentu masing-masing trader punya cara sendiri. Nah, termasuk saya punya pendekatan sendiri untuk membaca kondisi market baik yang sedang berjalan maupun yang sudah terbentuk sebelumnya. Perhatikan di candle berikutnya, ini sekarang masih ada waktu 15 menit, sekitar 14 menit dari sekarang. Apakah nanti saya bisa keluar dengan profit atau sebaliknya, kita lihat sama-sama. Nah, sekarang jam 6 sore, 6.33 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 6 sore 33 menit waktu Indonesia Barat. Di candle selanjutnya ini tadi sempat turun ke bawah, ya. Walaupun turunnya tidak sampai menembus titik support yang di bawah ini dan ditutup dengan volume warna hijau. Walaupun ini doji, ya bagi saya tidak terlalu bermasalah karena ini masih kecil, kemudian trennya masih turun. Tidak bisa mengalahkan kekuatan sell yang panjang. Saya masih berkeyakinan pasti akan turun. Sampai di mana batas saya tentu tadi seperti saya sampaikan minimal separuh dari perjalanan ekor panjang yang hijau ini. Ya, ini sebenarnya sudah mulai profit, tetapi profitnya tentu belum bisa mengcover kerugian yang saya close tadi di awal, sekitar 400 tadi. Ya, kalau kita perhatikan ini memang sudah profit. Ya, sekali lagi tujuan saya adalah melakukan satu recovery. Jadi recovery itu tidak harus langsung selesai. Ya, terkadang juga membutuhkan waktu. Ya, mengingat di awal mungkin masuknya terlalu cepat, ya, sehingga segala resiko harus kita lakukan simulasi ketika nanti berbalik bagaimana. Yang sudah saya jelaskan tadi, ketika mencapai angka di atas 75% dari kekuatan keseluruhan dari kekuatan utama sel tadi bagaimana, kita tetap perhitungkan semuanya. Oke, kita lihat sekarang sudah melewati semua entry, artinya sudah profit semuanya. Ya, kita lihat berapa profitnya kira-kira. Apakah sudah bisa mengcover dari kerugian yang tadi? Ya, ini sudah hampir mendekati target separuh dari ekor ini, sudah hampir separuh. Apakah saya segera close di sini atau kita menunggu nanti sampai betul-betul tercover? Nah, ini masih ada penolakan lagi. Tapi saya bersabar, kalau sudah tebal begini, ya dari perjalanan candle sebelumnya kita sudah hampir bisa dipastikan yakin bakalan turun lagi. Sampai di mana turunnya tentu tidak bisa menjawab saya. Bagi saya keyakinan turun itu kita bisa dapatkan dari proses mengenali satu persatu di candle yang terbentuk sebelumnya. Ini tadi sudah profit 360, masih belum bisa mengcover dari kerugian kita sebelumnya, yaitu 400 tadi. Maka saya tunggu di perkembangan selanjutnya.
Ya, kita lanjut di jam 6.41, di hampir jam 7 kurang 19 menit ya. Kita lihat masih posisinya hampir mendekati setengah dari ekor panjang. Sesuai dengan target saya, mungkin setengah dari perjalanan itu akan bisa mengcover dari kerugian yang pernah kita lakukan di awal. Inilah yang paling penting. Jadi seorang trader tidak harus entry profit. Ada kalanya trader yang profesional pun berbalik arah dari yang dianalisakan. Ya tentu bukan berbaliknya yang kita pikirkan, bagaimana kita bisa melakukan recovery. Ya sekali lagi, tidak ada trader seorang pun yang mampu menjawab semua analisa yang terjadi di market dengan akurat 100%. Pasti ada melesetnya. Salah satunya ini tadi, karena terlalu cepat maka terkena floating yang cukup panjang. Yang paling penting bagaimana kita bisa exit di sana, bisa mengcover di sana dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian. Minimal bisa mengurangi kerugian yang banyak. Ya ini sudah 42 menit, sudah mendekati separuh, maka akan segera keluar dari sana saya. Close ya sekitar 500 lebih, belum. Ya, kita tunggu sampai betul-betul ada profit, walaupun nah ini masih belum. Kalau belum 500 jangan dulu. Kita sampai di ini kan separuh, sudah hampir separuh dengan target saya, kurang sedikit ya. Kita close posisi setelah tetap mendapatkan profit. Kalau kita close masih profit walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi kita tunggu momen yang tepat lagi, yang pas, mungkin tengah-tengah lagi ya. Kita coba untuk menunggu lagi, bersabar lagi, biarkan lebih kuat dulu ya. Ini sudah mulai oke. Saya close 182, kemudian saya close lagi 180, saya close lagi 90, 100, masih untung 100 lebih ya. Ini adalah akhir dari proses perjalanan panjang dari mulai pagi sampai malam. Berikutnya ini adalah NFP news jam 19.30. Oke, ketika saya yakin masuk sell tadi, tetap saya kasih pending order di atasnya ya. Saya ada pending order 1,25 di atas. Nanti menjaga dan mengantisipasi kalau dia ya naik kuat sekali ke atas. Walaupun tidak terlalu banyak profit ya, minimal kita bisa manfaatkan peluang yang ada. Ketika market sudah mulai berjalan, news sudah mulai dilewati ya, pelan-pelan mulai naik ya, mulai naik sampai lumayan tinggi tadi, sehingga teman-teman bingung ini bagaimana ini, mau naik kuat naik. Saya selalu tekankan jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan ketika masih running. Kemudian saya tadi tandai area support di sana. Tandai area support di sini, ketika ini breakout maka berpeluang untuk lanjut. Sebaliknya ketika ditutup dengan di atasnya titik support, maka ini adalah sinyal mau naik. Ya tadi saya sampaikan ini sinyal mau naik. Ya tergantung nanti tutupan candle di mana. Kalau tutupan candle tebal dan sudah lebih dari 75% dari keseluruhan kekuatan seller, ini kekuatan seller di sini, berarti yang saya maksud dengan kekuatan seller di sini, saya tadi sampaikan ketika nanti dia hijaunya tertutup tebal dan sudah mencapai 75% dari total ini ya. Kalau saya tadi ilustrasikan di begini ya, kalau misalkan naik sebegini ya, naiknya kalau tadi sampai begini dan ditutup dengan volume tebal begini, maka saya bisa memastikan ini akan lanjut naik. Tetapi kenyataannya ketika jelang-jelang tutupan candle, ketika jelang-jelang candle ditutup tadi, dia ada penolakan ke bawah. Artinya walaupun ditutup dengan warna hijau, tetapi jangan lupa ada rejeksi di sana. Kemudian kalau kita ukur tadi masih belum mencapai 75%, baru setengah dari kekuatan volume warna merah sebelumnya, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan ini bakal lanjut naik. Karena itu saya tadi menyarankan teman-teman untuk menunggu candle berikutnya lagi untuk memastikan apakah
ini lanjut naik atau sebaliknya. Bahkan saya sempat membuatkan garis rectangle. Ya, di area ini adalah saya tadi sempat membuatkan garis rectangle. Kalau masih berkisar di dalam area ini, maka potensinya masih akan sekitaran itu. Sebaliknya kalau sudah breakout salah satu, maka ikut breakoutnya. Tadi saya sampaikan kalau nanti naik hijaunya lebih dari area rectangle ini, maka berikutnya berpotensi dia akan lanjut naik. Sebaliknya kalau misalkan nanti breakout di bawah, maka berikutnya dia berpotensi untuk lanjut turun. Nah, ternyata setelah menit-menit awal dia tidak naik, hanya naik sebentar terus turun. Tadi saya sampaikan kalau mau entry karena ini ada hijau dan trennya masih turun, walaupun ini engulfing, tetapi karena sendirian tidak ada konfirmasi, tidak ada candle konfirmasi, maka alangkah baiknya tunggu, biarkan dia turun sekuat-kuatnya dulu, baru setelah nanti dia tidak kuat, ya dibuktikan dengan jadi ekor panjang, kemudian terbentuk volume tebal hijau di sana, maka kita bisa entry buy di sana, ya. Ya, jadi ketika candle ini belum maksimum, artinya ketika pergerakan sell ke bawah itu belum ditolak ke atas kuat, yang dibuktikan dengan ekor yang panjang dan terbentuk volume hijau yang tebal, maka sementara kita tunda dulu untuk entry di sana. Ya. Bagaimana ketika sampai ganti candle ini ternyata tidak naik, malah jadi merah begini? Maka simpan baik-baik atau batalkan mindset kita yang tadi cenderung mau naik tadi, karena dengan alasan engulfing ini, maka batalkan sudah. Kenapa? Karena hijaunya ini sudah dimakan habis oleh candle merah. Artinya yang pertama, artinya candle ini sudah mengalahkan candle hijau, ya. Kemudian sudah breakout dari titik atau garis support, maka kita jangan menutup mata, kita jangan bersikukuh dengan prinsip kita, dengan analisa kita awal, tetapi bukalah mata kita lebar-lebar, lihatlah yang terjadi sekarang. Apa itu? Dilihat karena merah ini sudah breakout dan sudah mengalahkan candle hijau, maka sekarang yang terjadi adalah betul-betul trend down atau seller sudah kuat di sana. Ya. Karena itu tetap kita mengikuti market yang sedang update, yaitu sell. Ya, seperti ini ternyata betul-betul turun panjang, dan ketika panjang, ya jangan sekali-sekali masuk ketika dia itu panjang tebal dan tidak berekor. Artinya jangan diikuti satu arah ketika dia bergerak cepat panjang dan tidak ada ekornya. Misalkan ini tadi sempat warna merah, kemudian tidak ada ekornya. Nah, kita tidak boleh ambil sell di sana. Kenapa? Karena sangat berbahaya ketika bergerak belum stabil dan tanpa ada penolakan. Kita baru boleh entry sell ketika ada koreksi begini. Apalagi semakin panjang koreksinya, body semakin kecil, maka di situ berpeluang untuk nanti mencoba untuk kembali ke titik terendah lagi. Walaupun tidak sampai di ujung, setidaknya ada setengah dari rejeksi yang ada itu selalu dilewati. Yang penting ekornya panjang dan bodinya cukup kecil. Dan ini sering kita lakukan di candle-candle atau di hari-hari sebelumnya seperti ini. Namun demikian tetap memperhitungkan risk management, tetap kita harus punya pengalaman di sana. Tanpa kita mengalami di sana tentu tidak bisa paham dan tidak bisa mengerti nanti. Ya kalau saya begini tadi, saya ambil posisi sell ketika koreksi. Ternyata betul-betul naik sebentar terus turun. Minimal separuh dari ekornya kita sudah dapat profit.
Itu kira-kira. Jadi kalau sudah begini maka jangan dilawan, ini selnya kuat sekali. Walaupun ring sudah terpenuhi, tetapi kalau sudah malam begini, apalagi jam 12, di atas jam 12, maka kemungkinan besar untuk kembali ke atas sampai di titik buka sangat berat sekali, ya. Ya menurut perhitungan saya mungkin sekitaran ini kalaupun naik turunnya nanti. Setelah itu mungkin hari Senin akan dilanjut turun lagi, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat review teman-teman yang belum bisa hadir pada live trading pada malam ini. Setidaknya dengan melihat dari video ini bisa membantu teman-teman yang tidak bisa mengikuti untuk tetap memahami bagaimana teknik, bagaimana caranya membaca pergerakan demi pergerakan, menganalisa market dari candle per candle, kemudian bagaimana menghadapi news besar termasuk NFP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.